Selamat Ya. pagi, Dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Pak Gimun. Oh, Pak Gimon. Oke Pak. Ini Pak, saya dengar Bapak ini sebagai petani sukses ya di sini. Bisa ceritakan Pak mungkin bagaimana awalnya Bapak Ya. bertani kopi itu Pak? Ya, terutama memang dari perawatan. Awal perawatan memang harus benar-benar kita lakukan secara intensif, Iya. terutama dalam hal pemupukan, perawatan. Iya. Tidak ada pekerjaan istilahnya yang nomor 2. Semua nomor 1. Contohnya saja seperti nyambung. Iya. Waktunya nyambung harus Desember, Januari. Setelah itu batasnya hanya tanggal 22 Februari. Setelah itu kita berhenti meskipun tidak selesai, belum selesai. Bisa mulai ke tahun depan. Enggak, ganti ke tahun depan. Nah, terus untuk pemetian saya harus metik merah. Merah. Oke. Kalau ada hijau 1, 2, nanti saya sortasi lagi di rumah. Sortir ya. Ya, disortir dulu. Nanti setelah itu dirimbang. Yang mengapung itu dipisahkan. Lalu yang tenggelam itu yang baik. Lalu nanti saya jemur. Jemur dengan cara natural, Iya. yaitu jemur gelondong. Iya. Itu selama 12 hari sampai 15 hari satu jemuran itu. Nah, setelah kering saya kemas dengan plastik kantong dan juga bagor agar kedap udara tetap bagus untuk nantinya tetap kering, tidak istilah ames ataupun kulitnya itu dia istilahnya ames itu ya. Iya. Nah, itu terutama dalam kemasan. Setelah itu mungkin dalam petian yang waktunya untuk digiling menjadi beras atau OC. Iya. Nah, itu ada yang umurnya 1 tahun, ada yang 2 tahun, baru saya gunakan atau saya konsumsi. Baru saya gunakan. Setelah itu saya giling, lalu sortasi, Iya. pecah, ada yang kecil, ada yang lubang, tetap saya pisahkan. Iya. Nah, agar nanti enak, hanya satu warna atau satu rupa. Itu terutama proses dalam menjadi OC atau kopi beras itu harus disortasi. Setelah itu di roasting itu mau menggunakan light, medium dark, dark, terserah itu menurut selera Konsumen. Anda. Ya. Ya berarti ini Pak, Bapak ini penanganannya dari mulai menanam sampai dengan panen sampai dengan tadi di roasting itu ya. Ya. Sepertinya kalau saya pelajari ini lain daripada yang umumnya ya Pak ya. Ya. Seperti itu ya. Saya selalu mengusahakan meningkatkan terutama masalah perawatan, Oke, ya. pengolahan, Ya. dan cara-cara yang mungkin orang-orang lain tidak dipakai. Meskipun dia itu sebetulnya petani sama, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang salah. Iya, iya, iya. Tapi cara-cara ini saya terutama pemetian petik merah. Kalau lainnya petiknya campur. Ini bukan menjelekkan lain, tapi Iya. memang kenyataan istilahnya jotos itu Iya. hijau atos Iya, iya. itu diambil semua karena dengan alasan harganya sama. Iya. Biasanya Betul, begitu. Betul. Oke. Lalu Pak mengenai pemasarannya, itu bagaimana Bapak cara memasarkan produk Bapak ini kopi? Nah, untuk pemasaran memang saya punya anak di Jakarta. Ya. Itu untuk pengiriman itu lewat ekspedisi. Oke, ya. Nah, kalau daerah sini memang pada datang, kopinya enak Pak, Oh, iya. mencoba. Iya, iya. Meskipun hanya 20 kilo, Iya. 8 kilo, bahkan sampai ada yang istilah oleh-oleh 4 kilo ada. Itu Iya. memang banyak orang yang istilahnya beli langsung.
Nah ini Bapak kan tadi pemasarannya kan langsung ya ke Jakarta ya Pak. Ya, Sedangkan sebagian besar petani di sini kan kalau jualnya melalui pengepul ya, atau tengkulak ya. Itu Ya. bagaimana Pak menurut Bapak? ya. Kalau orang-orang yang menjualnya di tengkulak atau di daerah sendiri Iya. itu karena campur. Istilahnya Oke. Yang tadi petik petiknya merah. campur, petik merah Hitam. itu diambil sekali. Oke. Tapi kalau saya pelan-pelan perlahan meskipun ya lama saya tetap petik merah. Oke. Iya. Oke, jadi intinya Bapak pemasarannya tidak melalui tengkulak ya Pak ya, Iya. tapi langsung ya Pak ya ke, Iya. ke konsumen yang membutuhkan Pak ya, Ya, sehingga harganya bisa lebih tinggi ya Pak. ya, Oke. Iya. Lalu Pak, kalau misalkan ini ada apa namanya sahabat Obrik nih ingin mencoba atau membeli kopi Bapak, ini bagaimana caranya Pak? ya. Pada umumnya yang pernah merasakan atau mendengar itu datang meskipun Oh gitu. dengan beli entah itu 5 kilo, 8 kilo, bahkan Ya, istilah oleh-oleh ada yang 10 kilo ya ya, ya. silakan saja. Ini dengan harga saya tidak, ya istilahnya harga saudara saja. Memang Iya, iya, Emang iya, iya. lain dengan harga yang di Jakarta lah. Ya, ya. Itu. Oh, jadi kalau nanti ada teman-teman yang ingin mencoba kopi Bapak ini bisa langsung ke sini Iya. atau mungkin nanti menghubungi, mungkin ada apa, Ya. nomor HP yang bisa dihubungi gitu Pak ya. Ya. Lebih mudah nanti pengirimannya mungkin bisa melalui ekspedisi dan lain sebagainya Pak ya. Seperti Iya. itu. Oke, oke. Bagus sekali Pak. Ya. Ini memang Bapak nih apa namanya? Petani kopi, kalau saya lihat nih lain daripada yang lain. Umumnya tadi apa petik merah dan campur, Bapak hanya petik merah saja. Ya. Kemudian pemasarannya yang lain itu sebagian besar melalui tengkulak, ini Bapak langsung ya ke Ya. end user atau ke konsumen langsung. Oke. Bisa diceritakan Pak, awalnya Bapak dulu waktu masih muda tuh kerja sebagai apa? Kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, bisa Pak dijelaskan? Oh ya. Pertama-tama saya memang dulu masa muda saya itu bekerja di perkebunan kopi Rawa Seneng pada tahun masuk pada tahun 1977. Wah, berarti tahun 77 ya? Sudah bekerja ya Bapak ya? Sudah lama Oke. bekerja. Iya. Di bagian apa Pak waktu untuk kerjanya? Saya Kopi ya? bagian kopi, Ah. terutama dalam bagian dalam perawatan maupun di dalam untuk penyemaian Oke, atau di iya, biddingan. Oke, oke, oke. Ya. Itu selama berapa tahun Pak Bapak bekerja di kebun Saya kopi itu? bekerja di perkebunan selama 37 Wah, tahun. mantap sekali Pak ya. Untuk perawatan itu memang semua saya tekuni untuk diangkat sebagai kepala bagian kebun. Oh, Ya, ya. oke, oke. Lalu Iya, untuk iya, perawatan saya harus menguasai. Saya Iya, ke iya, iya, iya. ini ke PTP Bojongrejo, Iya, PTP 9 Banaran, Iya, iya. itu istilahnya itu ya belajar di sana. Ya, oh, jadi Bapak sempat itu juga ya ikut pelatihan-pelatihan di luar gitu Pak ya? Ya, Selama jadi karyawan. Ya, masih Bu ya. Jadi selama bekerja di perkebunan kopi itu, juga Bapak diberikan pelatihan juga Pak ya di luar Ya. supaya bisa lebih memahami lagi mengenai perawatan kebun tadi Pak ya. ya, Berarti selama 37 tahun itu khusus mengenai perawatan ya Pak ya? ya, Wah, baru Bapak ini sudah ahli banget nih di bidang perawatan kopi ya Pak. ya bisa lah. Oke, oke. Lalu Pak, setelah Bapak kerja 37 tahun, itu Bapak langsung pensiun atau bagaimana Pak? Sebetulnya pensiun itu masih ditunda-tunda Oh, selama oke. 3 tahun, 4 tahun saya masih dipertahankan untuk bekerja. Oh, oke. Tapi setelah itu saya ngomong-ngomong guyon-guyon sama
pimpinan ya. itu saya minta izin atau itu capek, Ya. bilang capek, lalu disuruh membuat surat pernyataan, Ya. lalu saya dipensiun. Itu memang sebetulnya masih dipertahan sampai sekarang kalau Ya, ya, ya. masih sehat jangan pensiun dulu. Itu memang. Ya. Nah, lalu saya pikir-pikir, saya punya tanah sedikit, kalau pensiunnya tua nanti tidak bisa mengerjakan, itu Ya. maksudnya Pak. Jadi akhirnya juga Bapak pensiun ya, diizinkan oleh Iya. pimpinan untuk pensiun gitu Pak ya? Iya. Lalu setelah pensiun, terus apa Pak yang dilakukan aktivitas sehari-hari Bapak nih? Nah, setelah pensiun memang saya punya tanah, ya ada beberapa tempat, Ya. ya katakan saja 5 tempat atau 6 tempat, itu saya kerjakan dengan benar-benar, artinya benar-benar semua tepat waktu, terutama dalam arti perawatan dari awal Ya. penanaman, Ya. lalu penyambungan dan perawatan itu saya perhatikan Ya. satu demi satu dengan teliti. Artinya Betul. telitinya itu ya tidak sembarangan, seperti tanam atau sulam itu harus tepat waktu, itu semacam itu. Ya. Januari, Februari itu untuk sulam, Ya. tapi untuk sambung itu Desember, Januari, tanggal 22 saya harus berhenti, meskipun itu masih ada istilahnya waktunya. Kok nggak sampai selesai bulan ini? Ya. Ya terutama karena bagi saya pekerjaan merawat kopi itu tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Itu menurut saya. Oke, jadi intinya setelah pensiun Bapak fokuskan lagi di pertanian kopi ya Pak? Ya, Kalau betul Bapak punya lahan, tanam kopi, ya, pengalaman Bapak selama di tempat kerja, dipraktekkan di Ya. tempat Bapak sendiri ya, ya, lalu dipelajari lebih dalam lagi, diteliti, diamati, sehingga seperti yang sekarang Bapak lakukan ya, ya, seperti mengenai kapan waktu nyambungnya, apa ya, ya, terus petiknya pun harus petik merah sebagainya, seperti itu Pak ya. ya. Oke, ya bagus. Ini terutama dalam pemetikan juga saya perhatikan benar-benar, meskipun orang lain itu istilahnya mengatakan petik merah sama hijau sama saja, Ya. terutama harga. Ya. Tapi menurut saya memang saya amati paling tidak itu menang berat. Sama-sama satu kaleng Ya. yang isinya, kalau petik merah itu isinya 1 kilo, tapi kalau campur itu 1,5 kaleng, Ya. itu baru beratnya 1 kilo. 1 kilo. Oh. Nah, jadi saya paling tidak menang berat itu saya selalu petik merah. Itu memang harus, karena menurut pendapat saya rugi paling tidak 1/2 kaleng itu, meskipun butirannya sama ternyata beratnya tidak sama. Ya, ya. Itu.